Model syarahnya tahlili. Tahlili itu maksudnya dibahas satu persatu dari perlafatnya. Bab kalam saja itu sudah diterangkan sedetail itu. Enggak paham sama sekali. Itu saya itu. Ada lagi yang unik di kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kilatan Podcast ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Ulama Nusantara, benar. Setelah kita beberapa kali belajar Kitab Turos, berhari-hari karya-karya ulama Nusantara, manuskrip yang ternyata itu sudah ratusan bahkan ribuan kalau ini ditemukan juga untuk konsep pondok pesantren memudahkan santri-santri untuk belajar mulai ilmu fikih, ilmu alat sampai ilmu ketauhidan. benar. Makanya aku selama menjadi santri kalong ini kan akhirnya berpikir Ya apa, mu pirang-pirang dino ini ngaji ku piye pikiran? makanya aku berpikir aku kepingin bangun pondok. Makanya aku barep takon sampean iki kira-kira entek piro ngono semene piro, kerakale piro. Aku kan kudu mikirno kemaslahatan Wis gak usah mikir bangun pondok, wis mikir keluargamu api. Keluarga. Maksudnya aku gak mikir apa aku dhewe ngono lho. Iya. Makanya aku pikir ya koyo ulama-ulama biyen lho, Bro. Dadi memikirkan santri-santri nemben kelak. Mikir ngene lho, beli obat untuk saraf-saraf sing pedhot iku piye ngono lho. Karena sarafku gak pedhot, aku ganti saraf saja. Makanya sarafku ya hilang ngono lho maksudnya. Kok iso mikir ngene lho. Kan terinspirasi. Untuk gitu menjadi loh. kiai itu harus mempunyai bekal yang banyak, butuh proses pembelajaran yang umum dalam kiai-kiai sepuh terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu kan karomah, kejadukan. Padahal kita selama ini mempelajari ulama-ulama terdahulu yang ulama Nusantara, kiai-kiai terdahulu itu punya kitab-kitab yang luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang keilmuan, bahkan banyak kitab-kitab beliau yang sekarang dikaji, sekarang dibukukan banyak sekali. Ya mungkin aku lantaran bangun pondok terus akhirnya kan akeh santri-santriku Wis bangun nikah. Wong rumah tangga tukaran kok Awakku wis bangun mengecilkan aku padahal aku wis diakui oleh beberapa tetanggaku lho, Min. sing ngakui lu sapa wong wedi kabeh ngono. Ya sih terakhir awakmu tok iki sih. Ya enggak paling Ngomong-ngomong ngakui. Heeh. Ini kita akan membahas hari ini kita akan membahas tentang kitab Syekhona Khalil. Ini tentang Syarhul Khalil tentang Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah. Mungkin tentang begini, sarah beliau di Jurumiyah ya. Nanti biar dijelaskan oleh salah satu dari duria beliau. Ini Lora Muhammad Ismail Asholi. Oh, yang kemarin. Loh bukan, ini Lora Muhammad Ismail Asholi ini salah satu musonef muda. Ini Mbak Mun saja mengakui. Lek sampean kan gak ono sing ngakoni. Lho layat termasuk sampean iki ngakonono lho aku iki. Sik padha belora. Ini beliau luar biasa, masih muda. Sudah diakui keilmuannya. Musonef muda. Mbak Mun saja mengakui. Lah aku kepengin koyo ngono. Sampean sapa sing ngakoni? Wong keluarga yang ngakoni isin kok. Iya sih. Jadi ini tamu kita hari ini Lora Muhammad Ismail Asholi. Ini salah satu duria dari Syekhona Khalil yang luar biasa. Ini kita akan berdialog dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asik dereng. Ini seluruh pemirsa TV 9 ini yang tahu mungkin di media sosial. Ini Lora sudah famous sekali. Sudah terkenal sekali ini. Ini yang pembahasan tentang warzukni itu loh. Itu terkenal di mana-mana di media sosial. Di tok saya itu itu keluar. Itu artinya ini kita lepas dulu dari pembahasan kita, inti kita. Itu sebenarnya pembahasan tentang sholat, kelengkapan sholat atau sholat itu sudah warzukni ya. Ya, tentang kesempurnaan orang-orang yang sholat, bahwasanya sebenarnya mereka itu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan keinginan pribadi, tapi murni melaksanakan perintah Allah. Sehingga ketika dalam lafadz warzukni itu sebenarnya nggak ada yang banter banget mengatakan warzukni itu, tapi karena memang mereka hafalnya seperti itu ya seperti itu. Kira-kira itu. Makanya kadang kan kita kaget di
samping kita sholat itu kata warzuk nih, warfat. Nemen botone. Doa itu ya lengkap harus dibaca lengkap. Tidak hanya satu. Jadi ini seluruh pemirsa TV9, Lora Muhammad Ismail Asholi ini kan dikenal sebagai musonif muda. Dan Mbah Mun juga sudah sempat mengatakan beliau memang keilmuannya sangat tinggi sekali. Ini kan luar biasa, salah satu duriya dari Syekhona. Yang hari ini kita ingin belajar tentang manuskrip yang ditemukan dari pemikiran kitab beliau Syekhona Khalil. Ini salah satu kitabnya. Kan banyak sekali. Banyak. Monggo Lora, ini yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah salah satu kitab beliau yang berjudul Syarhul Khalil ala Matnil Ajurumiyah. Ini tentang ilmu alat, yaitu ilmu alat itu adalah ilmu yang dikhususkan atau dipelajari untuk orang-orang supaya mengetahui cara membaca kitab yang benar, cara membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan hadis. Kalau caranya saja tidak tahu kan susah. Iya, susah. Tiba-tiba langsung Quran itu nggak ketemu judulnya itu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ceru sampai Ada alatnya. Ada alatnya. Kita bikin monggo Lora. Jadi kitab Jurumiyah itu adalah kitab dasar yang dikarang oleh Al-Imam As-Sonhaji. Beliau menulis kitab Jurumiyah ini agak unik sebenarnya. Saya cerita ke Jurumiyahnya dulu ya sebelum masuk ke Syarhul Khalilnya. Jadi Jurumiyah itu dikarang oleh Imam Sonhaji sebenarnya untuk putra beliau. Jadi untuk putra beliau supaya putra beliau bisa mengaji lah, mudahnya seperti itu. Nah, karena beliau merasa menulis itu takut tidak ikhlas, sehingga pernah dicoba suatu saat kitab tersebut setelah dikarang beliau bawa ke lautan. Kalau saya ikhlas ngarang kitab ini, saya buang ke lautan, nggak kira basah. Dan ternyata tidak basah. Artinya begitu ikhlasnya beliau menulis kitab tersebut. Dan bukti bahwa kitab ini adalah kitab yang pengarangnya sangat ikhlas, itu semua lembaga keagamaan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia ketika belajar ilmu nahwu pasti ketemunya ya kitab Jurumiyah. Pasti kitab Jurumiyah. Bahkan kata banyak dari para ulama, kalau orang belajar ilmu nahwu nggak lewat Jurumiyah itu kurang barokah ilmunya. Karena nggak lewat dasar gitu ya. Ada yang kurang. Ada yang kurang, ya. Kira-kira itu tentang Jurumiyahnya. Dan uniknya lagi di Jurumiyah itu beliau menulis tanpa muqaddimah. Jadi biasanya kan kalau nulis kitab itu ada kata pengantarnya, kemudian ada muqaddimahnya, kemudian ada macam-macam, kemudian ada kata sambutan dan lain-lain. Itu terlalu resmi. Nah, kalau Jurumiyah itu beliau hal pertama yang beliau tulis adalah al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wat'i. Bahkan kata sebagian ulama itu ditulis tanpa basmalah. Tanpa basmalah. Akhirnya banyak spekulasi dari para ulama-ulama lain bahwasanya sebenarnya beliau baca basmalah tapi di lisan saja, tidak sampai tertulis karena begitu menganggap penting ke apa yang ingin beliau bahas, sehingga langsung masuk ke pembahasan tanpa melalui muqaddimah yang bertele-tele lah, gampangannya seperti itu. Karena kitab Jurumiyah itu kan cara atau alat atau metode cara baca kitab, cara baca Al-Quran dan juga hadis. Makanya sebenarnya kitab beliau awalnya untuk keluarga agar bisa baca Al-Quran dan memaknai dengan baik. Nah, ini lanjut sekarang masuk ke rananya, kok bisa sampai ke Syekhona menciptakan satu kitab yang luar biasa juga. Di antara bentuk pentakhdiman atau pengkhidmahan para ulama itu kepada ulama lain itu adalah dengan mengomentari kitab ulama-ulama pendahulunya. Nah, sehingga semakin banyak yang mengomentari kitab tersebut,
berarti itu menunjukkan bahwa kitab itu semakin bermanfaat karena semakin dibahas. Semakin dibahas oleh orang lain, ada yang mensyarahinya, kemudian ada yang menadzomkan atau menjadikannya nadzoman, puisi dan seterusnya. Ada yang menghasyiai, ada yang meringkas, ada yang melengkapi seperti Mutammimah Jurumiyah. Nah, di antara orang-orang yang ingin berkhidmah untuk kitab Jurumiyah itu adalah yang kita bahas malam ini pada hari ini adalah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif, yang mana cara khidmahnya bukan hanya dari pengajaran saja, kemudian penerapan di murid-muridnya, tapi juga ada athar atau sesuatu yang akan membekas kepada para penerus-penerusnya, yaitu ditulis menjadi sebuah kitab. Menjadi sebuah kitab yang menjelaskan intisari dari makna-makna kitab Jurumiyah. Nah, makanya dinamai Syarhul Khalil, syarah atau penjelasan dari Syekhona Khalil ala matnil Ajurumiyah terhadap kitab Jurumiyah. Dan metode Syekhona Khalil dalam menyarahi ini sebenarnya sama juga dengan metodenya Imam Ason Haji, pengarang kitab Jurumiyah ini. Artinya samanya dari segi tanpa mukaddimah, tanpa kata pengantar, tanpa diurus penerbitnya dan seterusnya. Nah, itu artinya sama-sama ikhlasnya lah. Jadi ketemu. Nah, sehingga ketika beliau menjelaskan itu memang langsung kepada inti yang dimaksud. Tidak bertele-tele seperti tadi itulah. Tidak bertele-tele, kemudian tidak menjelaskan kemana-mana. Karena kalau kitab dasar, kitab yang bagi pemula, tentunya yang paling baik adalah yang sangat ringkas, tidak sampai kemana-mana. Betul. Itu barangkali pemirsa ingin tahu mukaddimahnya yang versinya Syekhona. Iya. Itu kita bisa baca sedikit dulu untuk mukaddimahnya. Nah, karena ini mukaddimah ini itu kan hampir sama dengan miliknya Syekh Son Haji. Jadi mukaddimah yang dibawa oleh Syekhona Khalil ketika mensyarahi ini adalah Bismillahirrahmanirrahim saja. Itu saja. Bismi jarun majrurun mudhaf, Allahi mudhafun ilaih, Ar-Rahmani sifatun, Ar-Rahimi sifatun thaniyah. Sudah, selesai. Langsung seperti itu. Tidak qalal musannifu rahimahullah. Tidak seperti itu. Tidak terlalu muluk-muluk lah gitu. Jadi langsung kepada inti, bismillah ya dibahas i'rabnya, kemudian dibahas nahwunya, kemudian langsung al-kalamu mubtadaun, al-kalamu lughatan ibaratun dan seterusnya. Jadi begitu ringkas dan sistematik. Bahkan bismillah itu dibahas secara nahwu. Iya. Secara nahwu, secara i'rab, tapi tidak bertele-tele, tidak panjang. Ada misalnya kitab i'rab itu yang dibahas begitu serius, seperti bismi ini dibahas ba-nya dulu, jarun, harfu jarun dan seterusnya. Kalau ini bismi langsung jadi satu, jarun majrur mudhaf. Sudah seperti itu saja. Tidak seribet kitab-kitab lain. Karena memang kitab ini untuk pemula. Pemula gitu. Karena memang dari permulaan itu sebenarnya yang kita bahas dari kemarin-kemarin itu banyak kitab-kitab ulama Nusantara yang mengajarkan rata-rata ke pemula. Iya, betul. Karena memang kan dulu mungkin umatnya kan memang umat pemula. Iya. Kan beda dengan sekarang mungkin dengan pelajaran. Iya, betul. Sampai dimudahkan karena dulu nggak ada kertas, nggak ada apa yang harus menghafal. Memberikan pengajaran kitab-kitab terus itu melalui dibuatkan nadzom, nembang sampai tahu konsep nahwu, konsep ketauhidan, konsep akidah dan lain-lain. Ini luar biasa ini. Dari kitab beliau ini ditemukannya kapan? Pas kitab yang beliau ini dari Duriyah atau memang dari santrinya? Dari Duriyah. Dari Duriyah ini. Kalau kitab ini secara spesifik itu memang dari Duriyah, dan ditemukannya juga agak akhir dibanding kitab-kitab yang lain yang ditemukan. Nah, cuman ketika ini ditemukan kemudian digarap lah, kemudian diterbitkan, dicetak, malah ini kitab yang menjadi salah satu kitab yang paling viral di antara kitab-kitab Syekhona Khalil. Kenapa? Karena ya lagi-lagi tentang Jurumiyah itu, ilmu dasar, dan semua orang sudah mengenal Jurumiyah. Kemudian semua orang di Indonesia khususnya
itu mengenal Syekhona Khalil sebagai ulama yang ahli ilmu nahwu. Sampai kata Kiai Ahmad Kusyairi, salah satu murid beliau, itu mensifati beliau itu sibawaihi zamani fin nahwi. Dalam ilmu nahwu Syekhona Khalil seperti Imam Sibaweh. Artinya saking pakarnya dalam ilmu nahwu. Berarti kalau yang terkenal itu karomahnya, kesaktiannya, itu belum tahu kalau yang terkenal juga nahwunya. Iya. Malah ada yang unik di antara pesan-pesan dari para masyayikh itu, kalau ziarah ke Bangkalan itu jangan melulu baca tahlil tapi baca kitab nahwu di depan beliau. Iya. Biar Di resep. depan. Iya. Jadi kayak kan keren, daripada minta rezeki, minta banyak uang, mending kita ngaji kepada beliau. Kira-kira itu. Jadi nggak berzukni lagi ini. Biar kalau sholat warzuk. Biar ketahuan kalau kita ini santri pemula kan. Ini juga dari penemuan manuskrip beliau tentang jurumiyah yang dari sarah beliau. Itu ketemunya lengkap atau manuskripnya terputus-putus harus? Langsung lengkap. Langsung lengkap, iya. Karena beliau ketika menulis satu kitab itu uniknya beliau menulis kitab matannya dulu, kemudian beliau syarahnya diletakkan di pinggir-pinggir, di hamisnya kalau istilahnya, di hamisnya, dan itu sangat full dengan tulisan-tulisan yang isinya ini, full dengan tulisan-tulisan. Dan uniknya lagi Syekhona Khalil itu ketika menulis satu kitab itu beliau kitab tersebut kadang dihadiahkan kepada muridnya. Dihadiahkan kepada muridnya bukan untuk dibaca tapi untuk ditulis ulang. Jadi di antara cara atau metode pengajaran Syekhona Khalil itu tidak melulu tentang mendengar dan mendengar, tapi harus murid itu menulis. Karena dengan menulis itu, karena kata para ulama al-kitabatu syatrul ilmi wassam'u syatruhu. Kemudian menulis itu adalah sebagian yang kedua daripada keilmuan. Tidak hanya mendengar toh. Kalau mendengar toh kan setelah sekolah ya sudah lupa yang tadi. Kalau ditulis, nah itu bisa dibaca kembali. Kemudian Karena menulis itu otomatis otak akan membaca. Benar. Betul. Jadi otomatis. Jadi menggerakkan tangan. Jadi nanti kalau sampean menulis itu yang masuk surga kan tangannya. Ya syukur-syukur lah ono lah anggota badan sing mlebu. Jadi lumayan, siapa tahu yang lain katut gitu loh. Ini berarti beliau dalam syarah beliau ini sebenarnya jurumiyah dengan syarah beliau apa yang unik yang bisa ditampilkan, atau beliau menyocokkan antara santri beliau yang di Nusantara ini kan dengan aslinya jurumiyah untuk keluarga dari Syekh Sonaji itu kan juga berbeda mungkin konsepnya. Iya, betul. Mungkin yang menjadi titik berat di penulisan syarah ini, syarah Syekhona Khalil ini adalah penampilan dari kaul-kaul yang tanpa dinisbatkan kepada qailnya, kepada pengucapnya. Jadi misalnya ada satu pendapat, itu Syekhona Khalil langsung saja menggunakan kila, dikatakan seperti ini. Tidak harus menyebutkan berkata imam ini dalam kitabnya ini. Tidak seperti itu. Jadi langsung ke intinya. Makanya seperti saya katakan tadi, Syarhul Khalil ini kitab yang sangat ringkas dan memang untuk pemula. Namun pemulanya ini bukan yang benar-benar pemula tapi sudah belajar jurumiyahnya. Jadi setelah belajar jurumiyah baru dia bisa belajar Syarhul Khalil. Supaya bisa wawasannya lebih luas, lebih lengkap, dan banyak sebenarnya di Syarhul Khalil ini sesuatu yang untuk zaman sekarang ini jarang dibahas. Sudah jarang dibahas. Misalnya tentang qaul-qaul di dalam ilmu nahwu. Sekarang kan di Indonesia itu ilmu nahwu itu walaupun ini baik dan bagus sekali, saya sangat mengapresiasi, tapi ilmu nahwu di zaman sekarang itu hanya difokuskan kepada cara membaca kitab saja, tanpa ada pendalaman dari segi ilmu nahwu tersendiri, ilmu nahwu itu sendiri. Karena ilmu nahwu jika didalami itu bisa membuat orang yang membacanya itu sebagaimana kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-lughatal arabiyyah raqqatabuhu.
orang yang belajar bahasa Arab, artinya ilmu nahwu, alat bahasa Arab, raqatabuhu, maka karakternya akan menjadi karakter yang lembut. Nah sekarang kan orang belajar nahwu ya kalau marah tetap marah. Kemudian kalau apapun yang menjadi karakternya tidak ada perubahan dari pelajaran ilmu nahwu. Harusnya orang yang belajar ilmu nahwu dengan benar-benar pembelajaran yang sangat serius itu bisa merubah karakternya menjadi lebih lembut, lebih penyayang dan seterusnya. Nah itu yang dicoba diulas oleh Syekhona Khalil dengan menampilkan banyak kaul-kaul dari para ulama walaupun tanpa dinisbatkan. Nah kira-kira itu yang unik dari saya dan di zaman sekarang sudah mulai hilang kecuali bagi kelas-kelas yang sudah sangat tinggi. Karena memang untuk ilmu nahwu, sorof ilmu alat ini kan biasanya orang menciptakan sastra-sastra tingkat tinggi dari ilmu itu. Jadi artinya lembut. Barangkali ada yang jangan kalau belajar ilmu nahwu saja masih keras, apalagi nggak belajar itu. Itu makin keras itu. Sekarang malah belajar ilmu nahwu bikin keras, soalnya nggak hafal-hafal. Emosi kalau nggak bisa setoran. Karena itu emosi, harusnya setor 10 hafalnya 5 itu kan. Akhirnya main utang. Jadi di Jurumiyah sendiri kalau kita baca yang ada bait-bait uniknya tentunya dalam Syarah Jurumiyah ini kan sama plek dengan Jurumiyahnya. Iya. Cuman disarai oleh Makholil agar lebih mudah memahami dan lebih banyak wawasan tentang hal tersebut. Nah, ini kita baca sedikit beberapa kutipan-kutipan dari Syarah Makholil, monggo. Jadi ini hal pertama yang saya baca dari bab pertama ya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu kata Imam Jurumiyah, Imam Sonhaji. Kemudian ketika disyarahi oleh Syekhona Khalil, itu model syarahnya tahlili. Tahlili itu maksudnya dibahas satu persatu dari perlafatnya. Jadi al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Berarti ada 6 pembahasan di situ. Padahal dari satu jumlah saja langsung menjadi 6 pembahasan. 6 pembahasan. Yang dibahas pertama al-kalamu. Al-kalamu itu yang dibahas dari sisi i'rabnya menjadi mubtada. Al-kalamu mubtadaun. Kemudian dari segi bahasanya, al-kalamu lughatan. Kalam itu secara bahasa artinya apa? Ibaratun anil qaul wa makana muktafiyan binafsihi. Kalam adalah satu ibarat dari perkataan. Jadi artinya kalam itu secara bahasa. Secara istilah dibahas juga wastilahan ma jumi'a fihi quyudun arba'ah wa hiya al-musyaru ilaihi biqaulihi al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam secara istilah adalah hal yang terkumpul di situ qayyid-qayyid 4, yaitu merupakan sebuah lafaz yang tersusun kemudian dan berfaedah dan disengaja atau menggunakan bahasa Arab. Nah, itu semua yang dibahas tahlili oleh Syekhona Muhammad Khalil, dan yang diharapkan oleh beliau kepada muridnya itu selain mereka cuma mengaji, mereka juga menulis lafaz tersebut sehingga kajian tersebut berulang 2 kali lah gampangannya, berulang 2 kali. Nah, itu kira-kira tentang bab kalam. Ada lagi yang unik di kitab ini. Nah, ini walaupun kitab ini kitab nahwu ya, kitab nahwu, dan penjelasannya juga tentang nahwu, tentang ilmu alat, tapi Syekhona Khalil juga menyampaikan di bab i'rab ini kata beliau, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsi salim. Kasroh menjadi tanda nasab ketika berupa jamak muannas salim. Contohnya nahwu ra'aitu hindatin wa muslimatin. Hindatin itu jamak muannas salim, maka tanda nasabnya digunakan kasroh, hindatin. Kemudian contoh kedua, nah ini yang unik beliau. Wa nahwu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Fas samawati maf'ulun bihi. Maka lafaz samawat itu dibaca kasroh. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Nah itu. Kemudian beliau menghadirkan juga wakila maf'ulun mutlak. Jadi khalaqallahu samawati ini bukan menjadi maf'ul bih,
Harusnya kan kalau di pondok-pondok kita memaknai khalaqa nyiptaaken sapa Allahu Allah as-samawati ing piro-piro langit. Biasanya seperti itu. Tapi beliau menghadirkan satu kil wakila maf'ulun mutlak. Jadi as-samawati menjadi maf'ul mutlak yang mana ketika dimaknai Jawa menjadi makna kelawan. Nah itu. Jadi khalaqa nyiptaaken sapa Allahu Allah as-samawati kelawan piro-piro langit. Nah ini kan secara bahasa nggak nemu. Kok bisa Allah menciptakan dengan langit? Nah itu kan nggak masuk. Tapi bagi orang yang pakar ilmu nahwu itu bisa-bisa saja. Sampai-sampai ketika pernah ini menjadi pembahasan dari kami para pegiat-pegiat turos, ini kok bisa jadi maf'ul mutlak? Nemu di mana? Qaul seperti ini nemu di mana? Ternyata qaul ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hisham dalam kitab beliau. Jadi beliau mengatakan yang paling benar, pendapat yang paling benar adalah mengatakan di lafadz khalaqallahu samawati itu memang menjadi maf'ul mutlak, bukan menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena maf'ul bih itu maknanya kalau secara bahasa Indonesia adalah objek. Nah, objek berarti ada subjek, ada predikat lah gampangannya. Misalnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Maka Zaidan menjadi objek dan objeknya sudah ada. Objeknya sudah ada. Darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Saya memukul, saya sudah ada. Zaidan yang mau dipukul juga sudah ada. Nah, tapi dalam konteks khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit. Ini langitnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Belum ada. Kan belum ada. Allah menciptakan langit berarti saat Allah menciptakan langit, langit itu belum ada. Berarti nggak bisa menjadi objek. Objek itu harus sudah wujud. Sudah wujud. Nah, makanya oleh Imam Ibnu Hisham dikatakan yang paling benar pendapat dalam konteks ini as-samawati menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena disamakan dengan darabtu dorban misalnya. Saya memukul dengan satu pukulan. Dengan satu pukulan. Jadi adanya satu pukulan itu baru ada ketika dia memukul. Nah begitu juga langit. Langit bisa menjadi ada ketika dia diciptakan. Nah ini walaupun pembahasan nahwu tapi bisa sampai ke situ. Benar. Nah, jadi uniknya di situ. Memang pembahasan Ruwet nahwu. ya. Iya, nahwu itu ya sampai nafsu. Nahwu itu ini seluruh pemirsa iki sing ndelok ya puyeng ya. Puyeng. Karena Jadi tidak apa-apa. Pembahasan nahwu itu makanya untuk mengkaji satu kitab, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis itu tidak semudah itu fil khusus. Karena memang ilmu yang paling dasar saja tentang jurumiyah itu sudah seruwet itu atau serumit itu kalau enggak memang dipelajari betul-betul memang nggak bisa untuk mentafsirkan. Iya, dan memang harus merasa ruwet. Kalau semua dilalui dengan mudah ya nggak ada kesannya. Jadi kalau sudah ruwet dengan hal tersebut itu malah berkesan sampai ya kayak kalau punya mantan itu kan itu kan lama ya. Lama hilangnya. Karena kalau juga ilmu. Orang yang nggak punya mantan itu nggak bisa menciptakan kata-kata indah. Memang harus ruwet karena yang ruwet itu berarti sama di utek masih banyak pikiran kan. Coba diterangkan kembali yang diterangkan Lora tadi Lora Imail yang tentang tadi itu Dorabtu tadi. Ayo Lora Dewi. Jadi itu bab kalam saja itu sudah diterangkan sedetail itu dan ada istilahnya kalau sekarang kontroversi tentang pemahaman tapi dijelaskan padahal beliau sudah ada dasar sebelumnya dari sebuah kalimat yang dikira ini kok iskal apa ini kok dikatakan ini luar biasa. Jadi kalau misalnya seluruh santri mempelajari ini, jadi kalau jurumiyah itu misalnya belajar di kelas 1, ini kelas 2 lah kalau di guru dulu. Jadi menambah wawasan kembali. Kalau di rumah saya kitab ini ditaruh di kelas 6 malah, di kelas 6 ibtidaiyah. Jadi sudah agak tinggi cuman belum tinggi-tinggi banget, belum sanawiyah. Belum sanawiyah. Itu jadi kalau jurumiyah saja belum hatam, jangan macam-macam. Kata sampai kereng-kerengan enggak juru masak ya. Sejak nang jurumiyah. Jadi ini orang kita pelajari kembali tentang kitab beliau yang luar biasa. Selain dari beberapa kalimat itu yang unik, sebenarnya kan memang belajar nahwu sorof itu kan kita sebagai santri kadang sampai puyeng ngapalin itu. Itu memang sulit sekali ngapalin itu. Memang sulit sekali. Iya, itu memang kalau dari beliau karena beliau kan ahli nahwu.
ahli ilmu alat untuk sampai terkenal sebagai ahli nahwu Syekhona. Dari kitab-kitab beliau itu memang detail sekali membahas tentang dari Sebenarnya yang dibahas barusan itu bukan pembahasan beliau, Nggih. tapi penulisan itu mengantarkan kita untuk membahas ke sana. oh, Kalau beliaunya sendiri ya ndak bahas itu, sehingga ya gampang bagi orang yang belajar. Wakila maf'ul mutlak, jadi kadang ada yang mengatakan maf'ul be, ada yang mengatakan maf'ul mutlak tanpa alasan, tanpa alasan. Nah, baru pengkajinya yang mulai mencari pembahasan dan seterusnya. Nah itu jadi uniknya beliau itu memberikan bekal untuk dibahas oleh orang-orang yang akan datang. nah istilahnya itu. Mempermudah untuk yang kajian. Nah, kalau orang Jawa itu ngasih sanepan untuk bisa Kira-kira dibahas. gitu. Ya. Apa kok ono loro. Masuk. Selain itu, Lora, untuk pembahasan yang lain dari kitab itu, ini kitab ini kalau kita beli, santri-santri beli bisa Di Lajnah Turos, ya. Lajnah Turos atau sudah di toko-toko Oh, kitab iya. yang ada di kota-kota sudah di itu atau harus ke Madura dulu? Apa namanya, biasanya beli online, kebanyakan Oh, beli sudah online, buka ya. online-nya. Oke. Beli online. Jadi ini kan Berarti kitabnya masih kita potong ya. Kalau istilah kita kan kita potong belum jenggotan. Iya, belum. Potong mengkaji berarti. Ada mau ya dorong enggak, orang itu. makanya buat seluruh santri yang ingin kitab dari beliau untuk mengkaji itu, ini kan tentunya tayangan kita enggak sepanjang yang harus mengkaji. Kalau ini kan bisa sebulan kita mengkaji ini Udah nggak bisa satu tahun. Iya, jadi makanya ini mungkin penggalan-penggalan, tapi kalau kurang bisa beli kitabnya langsung atau mengkaji langsung ke Lora Ismail. Nah, Langsung ke sana. iya, atau di media sosialnya Lora Ismail karena sekarang lagi viral di mana-mana ini di Jawa Timur. Cuman kalau ilmu nahwu memang nggak bisa ya dibahas di umum, itu nggak Sulit, bisa di kampung atau di desa, di mana-mana itu sulit. Bisanya hanya di madrasah. Dan memang visi misi beliau menjadi kiai di Madura atau di Indonesia lah, itu bukan tentang memperbanyak umat, tapi menata umat yang sudah ada sebenarnya. Cara penataannya itu dibelajarkan dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan urutan cara menjadi orang alim lah gampangannya, cara menjadi orang yang benar, cara berpikirnya benar. Makanya yang beliau pilih itu bukan masyhur di ilmu tasawufnya beliau, padahal beliau masyhur kewaliannya, karomahnya, tapi malah kitab-kitab tasawuf beliau malah selama yang kami cari di Lajnah Turos itu belum ada. Kitab tasawuf tuh belum ada. Kitab tentang hati, pembersihan hati, jadi orang soleh dan seterusnya itu nggak ada malah. Cara Yang- ihya misalnya. Iya, nggak ada. Yang ada malah tentang ilmu nahu semua. Jadi ada jurmiyah, kemudian ada alfiyah, kemudian ada yang i'rab, kemudian ada juga yang ilmu arut. Nah, ilmu arut itu ilmu yang mungkin di zaman sekarang sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang karena kenapa? Ilmu tersebut adalah ilmu yang digunakan untuk bisa membuat syair-syair berbahasa Arab. Cuman beda, rasanya itu beda dengan Indonesia. Ini ada kitabnya yang Ada. ini yang Muhtasar Khalil Ilmu Arut. Mukhtasar Khalil, ya betul. Nah, itu ilmu arut. Ini kan mungkin pemirsa kan nggak tahu tentang ilmu arut itu ilmu apa. Jadi ilmu arut itu adalah ilmu yang diprakarsai oleh Imam Khalil, namanya sama-sama Khalil juga. Imam Khalil ini gurunya Imam Sibaweh. Imam Sibaweh yang masyhur dalam bidang nahwunya. Nah, ini Imam Khalil, beliau ketika mengajar Imam Sibaweh, akhirnya Imam Sibaweh menjadi orang yang alim, alamah, kemudian banyak digandrungi oleh umat pada saat itu. Akhirnya gurunya kehilangan murid karena pergi ke muridnya semua, ke Imam Sibaweh semua. Akhirnya karena kalah saing, nah beliau Imam Khalil ini berangkat ke Mekah, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, ilmu saya sudah habis diambil Sibaweh. Saya berikan ilmu yang belum ada orang punya sedunia ini. Nah, akhirnya diberikan ilmu arut. Jadi kata para ulama, ilmu arut ini berangkat dari kehasutan. Cuman hasutnya baik karena tentang keilmuan. Keresahan tapi baik. Tapi baik. Karena kata Nabi itu kan la hasada illa fitnataini, rajulun atahullahul ilma. Gak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Yang pertama tentang ilmu. Tentang ilmu itu. Nah, ilmu ini yang dilakukan oleh Imam Khalil dan akhirnya oleh Allah beliau diilhami
memiliki ilmu arut yang belum pernah dimiliki oleh ulama-ulama di masanya, dan akhirnya menjadi standar utama bagi orang-orang yang menggeluti tentang syair-syair dan sastra-sastra orang Arab. Nah, itu kelasnya lebih tinggi lagi dibanding ilmu nahwu. Jadi setelah belajar nahwu, kemudian belajar sorof, kemudian belajar i'rab, baru belajar ilmu arut. Ini saja pusing apalagi ilmu arut. Iya, tambah pusing lagi. Tambah pusing lagi. Karena kan wakilnya kan Al-Qur'an itu juga sastra tertinggi. Iya. Jadi untuk bisa dipelajari ilmu arut itu mempelajari tentang nilai sastranya. Nilai sastranya dari segi kalam syair bahasa Arab. Nah, makanya itu belum ada padanannya kalau saya rasa di selain bahasa Arab. Jadi memang ilmu khusus Arab yang tidak bisa diindonesiakan lah. Nah, itu beliau pakar sekali dalam ilmu arut ini. Dan dalam kitab Mukhtasar itu, Mukhtasar Khalil Ilmu Arut itu, beliau juga sama metodenya, menyampaikan dengan cara yang begitu simpel, lugas, dan harus ditulis oleh muridnya. Nah, sehingga dari kitab tersebut akhirnya ketika kami coba praktekkan di santri di masa sekarang, itu ternyata alhamdulillah bisa meraih orang yang belajar ilmu arut itu cukup 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan sudah bisa bikin nadhoman. Wih, Itu. Luar biasa nih. Jadi artinya nggak seruat itulah, nggak seruat itu karena pokoknya siapa yang menjelaskan yaitu bisa memahamkan. oke. Nah, itu bisa memahamkan. Akhirnya kami coba di Bangkalan, kemudian di mana-mana dicoba diseminarkan juga, dan ternyata memang awal saya mencoba ke anak 10. Jadi 10 anak itu mau belajar ilmu arut ala Syekhona Khalil. Kemudian dalam 3 pertemuan, setelah 3 pertemuan pada saat itu 2 hari, itu yang 5 bisa mengarang nadhom, kitab, bisa ngarang kitab lah, gampangnya seperti Alfiyah, Imriti, dan seterusnya. Kemudian yang 3 itu dia bisa paham kepada ilmu syair bahasa Arab. Nah, yang 2 orang ini biasa menjadi tumbal. Jadi tumbal nggak paham sama sekali. Itu saya itu. Roastingan temannya. Iya. Makanya jenengan bisa jadi musonef muda karena sudah bekal. Makanya buat seluruh pemirsa yang anaknya pingin alim, itu syaratnya beli kitab-kitabnya Syekhona. Ini memang mengajarkan untuk jadi orang alim itu ya butuh alatnya. Kalau petani itu istilahnya butuh pacul, butuh sabit dan lain-lain. Makanya ini luar biasa. Di ilmu arut ini kalau kita bahas ilmunya ya nggak selesai. Tapi intinya saja kalau dari Syekhona Khalil dari ilmu arut ini sudah muncul dari kitab itu, apakah ada yang berbeda dari ilmu arut sebelumnya? Kalau berbeda tidak ada, cuman gaya beliau itu membuang istilah-istilah. Jadi ternyata selama ini yang menjadi beban para pelajar itu menghafalkan istilah-istilah yang ternyata tidak penting. Betul itu. Nah, itu. Itu. Jadi Adalah. istilah-istilah. Iya. Oh, kalau urusan adalah itu udah ruwet. Iya. Kadang kan bahasa kita juga nggak tahu, dikasih Iya. adalah lagi. Betul itu. Saya ikut Syekhona dalam hal ini. Nah, itu yang beliau bawa dan beliau titik beratkan dalam ilmu arutnya, sehingga ya gampang, tinggal beberapa pertemuan saja sudah bisalah memahami ilmu arut tersebut. Jadi istilah itu kan ya penting, tapi kan yang penting itu memahami maknanya. Kadang kan terlalu panjang istilahnya sampai kita nggak paham Nggak apa paham sama sekali. ini luar biasa ini. Ayo makanya kan butuh pengkaji itu malah deh. Iya. Meskipun petani di KI pacul lek gak ro pengkajian ini sudah digawe tawuran. Jadi itu luar biasa. Itu kita baca beberapa bab dari beliau untuk keberkahan juga. Pada sahur hari ini juga kita akan ngaji kilatan. Mungkin saya akan baca bab paling terakhir ya. Nggih. Karena sesuatu itu dinilai dari akhirnya. Betul. Sesuatu dinilai dari akhirnya. Nah, beliau di sini sebagaimana yang disampaikan di
matan jurmiyah itu yang dibahas adalah huruf jer. Huruf jer itu adalah huruf yang kesannya ada di bawah karena tanda utamanya adalah kasroh. Artinya orang yang belajar huruf jer ya harusnya bisa tawaduk. Orang yang belajar huruf jer harus tawaduk. Berarti huruf jer yang diletakkan di pembahasan terakhir itu menandakan bahwasanya semakin orang menuju ke kesuksesan itu bukan semakin bangga tapi harusnya malah semakin tawaduk. Semakin kasroh ya. Ya, semakin kasroh. Kasroh dengan makna tunduk, bukan kasroh makna patah hati, bukan. Karena kasroh itu maknanya patah kan. Ngersulah. Nah, beliau membahas di sini ya karena ini ilmu nahu, yang dibahas ilmu nahu. Falladhi yuqaddaru billam nahu qaulika gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahu thawbu khazin. Saya terjemahkan, maka sesuatu yang dikira-kirakan menggunakan lam, idhofah yang mengira-ngirakan makna lam, itu contohnya gulamu zaidin, anak buah Zaid, anak buah milik Zaid dalam kurung. Walladhi yuqaddaru bimin nahu thawbu khazin. Kemudian idhofah yang mengira-ngirakan makna min atau dari, itu contohnya thawbu khazin, baju dari sutra. Kemudian ay thawbun min khazin intaha. Wal khazzu nau'un minal harir. Khaz itu adalah satu warna dari sutra. Wa dhabituhu an yakuna al mudhafu ba'dan minal mudhafi ilaih ma'a sihhati itlaq ismihi alaih ka thawbi khazzin wa khatamu hadidin. Ala tara anna thawba ba'dul khuzzi wal khatama ba'dul hadid wa annahu yuqal hadha ath-thawbu khazzun wa hadha al-khatam hadid. Intaha Abun Najah wa babu sajin wa khatamu hadidin wa ma ashbaha dzalik tamma wallahu alam bisawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengakhiri kitab beliau menggunakan bahasa Madura. Nah, ini kata beliau, Syekh Andi Kitab Ajurumiyah Abu Ahmad Muhammad Khalil. Yang punya kitab Jurumiyah ini maksudnya adalah Abu Ahmad, bapaknya Kiai Ahmad, salah satu putra beliau yang meninggal tanpa berketurunan ya. Muhammad Khalil anak Nah Abdul Latif, Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Madura. Afallahu anhu amin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa bihi thiqati. Kemudian beliau menulis di paling terakhir itu tanggal selesainya kitab ini ditulis, yaitu 1295 Hijriah. Jadi sekitar berapa ya? Kalau Setengah abad lah. Setengah abad. ini Setengah abad. ini luar biasa saat beliau. Jadi seluruh pemirsa, sekarang kita ketahui bahwasannya Syekhona Khalil ini adalah penulis yang aktif. Penulis yang aktif Dan sampai iya. karya-karya beliau memang banyak, dan yang luar biasanya beliau dikenal sebagai ahli nahwu. Betul. Nah, itu yang luar biasanya. Biasanya kan orang ya terkenal kejadukannya. Jadul. Sekarang kita tahu bersama, makanya Lora Muhammad Ismail Asholi pesan untuk era-era sekarang di akhir-akhir ketemuan kita di Kilatan ini, apa yang bisa dipesankan kepada pemirsa? Begini ya, jadi mungkin yang menjadi pesan untuk saya sendiri dan kawan-kawan yang lain itu, untuk mempelajari agama itu pelajarilah agama sebagaimana para orang-orang sukses belajar agama, mereka belajar agama. Dan ternyata semua orang yang belajar agama mulai dari zaman tahun 100, 200, 300, 400 Hijriah sampai sekarang, mereka bisa meniti titel alim alamah, paham kepada agama, itu semua karena belajar ilmu nahwu, ilmu alat. Jadi artinya kalau orang ingin alim, ingin memahami Al-Quran, hadis, tanpa belajar ilmu nahwu itu sudah gak di jalannya sudah. Sedangkan kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nah, ulama-ulama itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Maka ketika kita berjalan tidak di jalan mereka, kita tidak akan menemukan apa yang mereka temui.
Nah, jadi akhirnya mengakibatkan berbagai macam kerusuhan, keresahan dan seterusnya itu gara-gara lagi-lagi tidak belajar ilmu nahwu dengan kitab jurumiyah lah gampangannya kalau untuk zaman sekarang. Jadi pesan saya, kita harus benar-benar belajar ilmu alat karena Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Tidak bisa kita mempelajari Al-Qur'an menggunakan terjemahan, hadis dari terjemahan, kemudian sekali ngaji langsung diamalkan tanpa dibahas sama sekali. Nah, itu malah berbahaya. Nah, mungkin itu kesan atau pesan yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa, makanya Lora kita terima kasih. Pesannya juga untuk pemirsa, kalau mau mengikuti jalan-jalan orang yang baik ya ikuti cara mereka dalam memahami dan membuat beliau-beliau ini alim juga melalui jalannya sendiri. Makanya kalau salah satu jalan ini kalau mau memahami dan mau alim ya jalannya yang mempelajari ilmu nahwu. Dan ini ilmu alatnya. Dan harus ruwet ya. Iya. Ruwet dulu. Kalau ndak ruwet baca. Kalau sampean tiba-tiba mau memaknai Al-Qur'an, memaknai hadis atau memaknai kitab-kitab tanpa alatnya, sampean ikutnya jalan Ahmad Yani. Enggak ikut jalannya orang-orang baik tadi. Iya deh. Ya jalan Dharma. Jadi itu. Lora kita terima kasih. Baik, sama-sama. Besok kita masih membahas tentang mahakarya dari Syekhona Khalil. Jadi kita terima kasih kehadirannya dan seluruh pemirsa kita terima kasih dalam kilatan ngaji kitab Turos Ulama Nusantara. Kita ketemu lagi di Kilatan Podcast ngaji kitab Turos Ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.